Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman tani semua. Selamat datang kembali di channel Bertani Cabai. Kita hari ini akan melakukan kegiatan penyepraian dan pemupukan teman-teman di cabai rawit hijau saya, yang untuk saat ini sudah memasuki usia ke 100 lebih ya, 100 hari lebih. 100 harinya lebih berapa saya lupa, tapi ini udah 100 hari lebih teman-teman. Kemarin kita sudah melakukan pemetikan kedua ya teman-teman. Untuk harganya saat ini alhamdulillah sudah mulai bagus ya, ada kenaikan yang cukup signifikan di daerah saya. Kemarin kita dapati harga 25.000 teman-teman untuk per kilonya. Alhamdulillah ya, sudah mulai ada kenaikan. Memang kalau biasanya menjelang Idul Adha seperti saat ini tuh biasanya tetap ada kenaikan ya. Ini alhamdulillah untuk buah-buahnya sudah banyak sekali ya yang pada nyantol. Untuk bunga-bunga juga ini alhamdulillah sangat gembel ya untuk bunga-bunganya. Kemarin di daerah saya hujan cukup lama teman-teman, hujan gerimis ya, tidak terlalu gede sampai berjam-jam. Nah, pada hari ini kita akan spray mungkin dengan bahan aktif untuk pencegahan dari antraknosa teman-teman. Karena biasanya kalau hujannya curah hujannya terlalu tinggi itu biasanya untuk antraknosa atau patak itu cepat sekali masuk ya teman-teman. Nah, ini untuk yang di bagian tengah alhamdulillah juga untuk buah-buahnya juga sudah banyak sekali yang sudah menjadi buah seperti ini. Ini yang dulu di bagian tengah itu kalau nggak salah itu yang paling banyak disulam ya, sama di bagian paling selatan karena dirusak oleh sama orang-orang teman-teman. Kita sudah dapati kemarin 1-2 yang ada bekas suntikan lalat buahnya. Nah, ini untuk penyepraiannya sendiri kita sudah mulai agak-agak kesusahan ya teman-teman, karena ini untuk ranting-rantingnya sudah mulai ke bagian parit ya. Kita tidak pasang tali salar ya, tali lanjaran. Nah, itu kita kemarin karena telat ya teman-teman, karena kita telat jadi tidak mungkin dipasang tali salar. Kalaupun dipaksa nanti akan banyak yang rusak, jadi ya udah kita terpaksa biarkan saja. Nah, ini nantinya seperti ini ya, akan cukup sulit nanti untuk penyepraiannya. Nah, ini sudah mulai ke tengah, nanti kalau ketemu ya antara kanan kiri itu akan menyusahkan kita ya. Meskipun untuk paritnya ini kita buat 80, tapi tetap akan susah. Nah, ini untuk di sebelah utara, ini untuk di sebelah utara itu untuk batangnya cukup tinggi-tinggi ya, sudah hampir 2 meteran, kayak 2 meteran teman-teman. Untuk kendala seperti hama paling lalat buah ya teman-teman. Ini karena memang baru pemetikan kedua ya teman-teman, jadi untuk cikal bakal buahnya itu masih banyak ya, belum sempurna sepenuhnya jadi buah teman-teman. Jadi masih terus menyusul ya, masih terus menyusul. Untuk pucuk-pucuknya juga masih cukup bagus ya tumbuhnya. Nah, ini buah-buahnya ya, cikal bakal teman-teman. Ya, mudah-mudahan nanti untuk kedepannya harganya makin bagus, makin naik terus ya. Kita kalau harga naik terus, harganya bagus, stabil, itu semangat teman-teman.
Oke teman-teman, kita akan lihat ya bersama-sama untuk bahan-bahan apa saja yang kita aplikasikan pada hari ini. Nah ini untuk yang di bagian bawah ya. Jadi ini lahan saya ini ada 4 tingkat ya, ini bertingkat-tingkat karena memang untuk kontur di daerah pegunungan ya, daerah dataran tinggi itu seperti ini biasanya bertingkat-tingkat. Ini insya Allah nanti akan kita tanam rawit cyber ya 77, kita tanam yang tipe merunduk lagi teman-teman insya Allah. Ini sudah kita lobangin, sudah kita masukin pupuk teman-teman, kita tinggal menunggu bibitnya ya. Bibitnya kalau sudah nanti siap ditanam kita akan langsung tanam. Nah jadi ini teman-teman ya yang akan kita aplikasikan pada hari ini. Yang pertama kita ada fungisida Antila ya. Ini bahan aktifnya Mancozeb 80%. Ini fungisida kontak ya yang protektif, bisa untuk perlindungan atau pencegahan dari antraknosa. Yang kedua kita ada fungisida Cabriotop ya. Ini adalah fungisida kontak sistemik. Untuk bahan aktifnya piraklostrobin 5% dan natiramnya 55%. Ini bisa untuk bercak daun, juga bisa untuk ya antraknosa. Jadi kita akan masukkan yang kontak dan sistemik. Sebenarnya ini sudah kontak sistemik ya, tapi karena memang ini untuk Antilanya ini stok lama, kita habisin sayang ya, keburu nanti expired. Karena kalau sudah expired itu untuk efektivitasnya akan berkurang. Kemudian untuk pupuknya kita menggunakan Kalinet teman-teman. Nah ini pupuk kalium cair ya. Ini adalah suplemen tanaman di fase generatif. Mungkin kalau teman-teman tani terutama yang menanam cabai pasti sudah tidak asing dengan pupuk ini ya. Untuk kandungannya fosfatnya ada 12%, 12,33%, kaliumnya 13,80%, dan ada boronnya 1,62%. Nah ini untuk boron dan kaliumnya itu sangat penting ya teman-teman, terutama untuk tanaman cabai di fase-fase generatif. Boronnya agar tidak mudah rontok, tentunya juga untuk membantu dari penyerbukan ya, serbuk sari dari bunga. Kaliumnya kalau teman-teman tahu sendiri ya, kalium itu adalah unsur makro yang paling penting dibutuhkan tanaman di fase-fase generatif, yaitu untuk memperbanyak bunga dan buahnya. Dan kita akan menggunakan insektisida Kurakron ya teman-teman. Ini untuk penanggulangan dari lalat buah. Kurakron ini itu insektisida multifungsi karena bisa untuk semua kutu-kutu ya, semua hama, semua kutu. Jadi hama trips sama apit itu bisa dibasmi dengan bahan aktif ini. Untuk lalat buah, untuk ulat gayak itu bisa ya. Nah ini ada efeknya translaminar kalau nggak salah, yang bisa menembus ke permukaan daun yang tidak terkena. Jadi meskipun yang terkena itu atasnya, itu dia akan tembus ke bawah ya. Jadi keunggulannya itu di situ ya teman-teman. Nah jadi hanya itu aja ya, 4 bahan aktif saja yang akan kita aplikasikan pada hari ini. Kita masukin dulu yang tepung ya teman-teman. Kita masukin dulu yang Mancozeb. Kita kasih 2 sendok makan, cukup ya 2 sendok makan. Kemudian kita masukin Cabriotopnya, dia juga 2 sendok makan ya teman-teman. Jadi ini fungisida ini cukup ampuh kalau untuk mengatasi antraknosa ya teman-teman. Kemudian kita di sini menggunakan untuk insektisidanya ya, ini untuk Kurakronnya di 16 ml per tangki 16 liter. Ini baunya cukup menyengat teman-teman, jadi yang biasanya kalau yang belum terbiasa itu akan pusing ya nyiumnya karena baunya agak-agak busuk. Nah yang terakhir kita masukkan Kalinetnya, pupuk organik cair ya, suplemen untuk tanaman cabai. Ini bisa semua untuk tanaman sih. Kita masukin di 30 ml ya per tangki 16 liter.
kocok dulu teman-teman ya. Kalau untuk pupuk organik cair itu, kalau misalkan teman-teman tidak mengaplikasikan, bagusnya itu dikocok dulu ya, karena dia itu organik. Kita kasih 30 mili maksud saya per 16 liter. Oke, cukup 13 mili teman-teman, 30 mili. Kita aduk-aduk teman-teman biar tercampur merata.